Ada beberapa objek yang menuju ke arah kita. Jaga-jaga semua! Kapten! Apa? Kuasa elemental. Oi, kuasa dua. Apa dah jadi ni? Bangun! Bangun, Kapten Papa! Jangan lagi! Oke guys, kita lanjutkan breakdown trailer Boboiboy Galaxy Baraju part kedua, yang dimana masih banyak hal menarik yang bisa kita temukan di setengah trailer lagi yang belum kita bahas. Jadi langsung saja kita mulai. Yeay! Wow. Lanjut, kita diperlihatkan flashback pertarungan antara Panglima Pairapi dan Mas Mawais melawan Retaka Gama. Yang dimana di dalam scene ini sebenarnya terjadi dua adegan, yaitu Pairapi versus Mawais dan Retaka lawan Pairapi Mawais. Lah bang, emangnya bedanya apa? Jelas beda lah guys. Jika kalian pembaca komik, kalian pasti tahu hubungan antara Panglima Pairapi dan Mas Mawais itu justru sangatlah dekat sebagai sahabat, bukan sebagai musuh. Jadi di scene awal pertarungan mereka tuh, sebenarnya Pairapi dan Mawais itu sedang melakukan latih tanding sambil mengasah kedua kuasa elemental mereka supaya menjadi semakin kuat. Loe, kalau Pairapi dan Mawais itu bestian, terus kenapa bisa keturunannya malah saling baku hantam sampai ratusan tahun? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Nah, untuk itu jawabannya ada di scene kedua ketika Retaka menyerang Mawais dan Pairapi. Ya, untuk lebih jelasnya, mending kalian baca aja langsung di komik Boy Galaxy musim kedua isu 19. Di sana diceritakan kok asal mula kesalahpahaman terjadi di antara Puak Bara dan Puak Salju. Tapi kemungkinan ya bakal ada perubahan dalam versi animasinya, mengingat dari leak episode. Di episode kedua, Boboiboy Galaxy Baraju itu tuh akan menceritakan sejarah terjadinya peperangan di planet Baraju, yang kemungkinan kita akan diperlihatkan POV konflik dari kedua belah pihak yang saling tuduh-menuduh satu sama lain. Lanjut, scene memperlihatkan Boboiboy Blaze, Yaya, dan Gopal yang berada di camp Puak Bara sedang berdiskusi dengan Boboiboy Ice, Ying, dan Kuali yang sedang berada di camp Puak Salji. Ditambah Feng yang sedang ada di kampung halaman Roktaroka, yaitu kampung Ice Batu Api. Lanjut, kita mulai dari diskusi Boboiboy CS yang ternyata berbeda dengan versi komiknya, yang dimana dalam versi komiknya hanya tim Boboiboy Ice dan tim Boboiboy Blaze saja yang menyusun rencana. Sedangkan dalam versi animasinya, Feng juga terlibat sejak awal untuk menyusun rencana perdamaian antara Puak Bara dan Puak Salji. Hal minor ini ya justru lebih masuk akal sih dalam versi animasinya, karena gak sekebetulan yang ada di versi komiknya. Skip saja untuk kedua pemimpin suku yang bentrok mulu dan pasukannya. Justru hal menariknya ada pada Boboiboy Blaze yang melawan salah satu prajurit Bara, yang terlihat jika prajurit Bara ini cukup tangguh bisa menandingi Boboiboy Blaze. And fun fact, prajurit ini adalah Panglima Yanari yang sedang menyamar. Tahu dari mana bang? Lu sok tahu ah. Lah emang iya, bisa dilihat dari matanya yang lebih sipit dan tajam, berbeda dengan prajurit Bara yang lain. Yang mungkin di sini Panglima Yanari ingin mengetes sejauh mana kemampuan Boboiboy sekaligus menguji Boboiboy Blaze. Apakah dia itu penyusup dari Puak Salji apa bukan? Pindah ke battle kedua, mantan pengguna kuasa elemental. Yang Nat sangat excited menunggu battle mereka. Itu karena kalian terus sendirilah, Monster tuh pelit banget memberikan scene battle bagi para mantan pengguna kuasa elemental. Contohnya seperti King Balakung dan Kuputeri yang flashbacknya cuma beberapa slide foto aja. Dan Nat seneng sih, karena flashback Pairapi dan Mawais justru dianimasikan. Nice. Lanjut, kita ke Feng yang sedang memegang foto yang tersobek. Udah jelas sangat sih di sini. Ini adalah foto kebersamaan antara Pairapi dan Mawais yang disimpan di tempat monumen perdamaian. Tapi siapakah yang merobeknya?
Kemungkinan besar yang merobeknya adalah si villain kemasan saset, a.k.a. Papato. Soalnya dia pasti tidak mau hubungan antara Puak Bara dan Puak Salju menjadi membaik. Sehingga dia merobek foto itu yang jadi bukti jika Panglima Pairapi dan Mas Mawais itu adalah sahabat. Dengan begitu, konflik yang ada di Baraju akan terus berkepanjangan dan dia dapat untung. BTW, untuk foto ini juga adalah petunjuk yang membawa Bowoy CS menuju Rok Taroka ya. Kita skip aja battle antara Bowoy Blaze melawan Panglima Yanari. Itu karena tadi gue udah jelasin. Karena di scene setelahnya kita ada Feng yang bertarung melawan robot penyamar. Uniknya di sini, si robot kayaknya cukup tangguh deh, sehingga memaksa Feng harus menggunakan kuasa tahap 2-nya yang baru, Separa Mentada Bayang. Korang bawa je mereka ke pusat bakal beku. Jujur gue harap Feng pakai varian Separa Bayangnya yang lain di arc kali ini, kayak Seladang Bayang, Gajah, Buaya, atau Gorila. Yang penting Separa Bayang hewan yang baru lah gitu, supaya Feng dapat highlight juga, soalnya kan udah AFK di Gentar kemarin. Lanjut ke scene Rok Taroka dan Tok Taroka yang dibawa Helang Bayang menuju puncak Gunung Bakar Beku, yang sepertinya mereka akan mencoba memperingati Bowoy CS yang sedang bertarung di atas gunung yang akan meletus. Namun sepertinya mereka terlambat karena gunungnya meletus duluan sebelum mereka sampai. Dan ada POV juga dari Bowoy CS sebelum gunungnya itu meletus. Apakah mereka bakal selamat? Oke, untuk scene dilanjut secara acak. Karena part ini tuh banyak banget scene-nya, dan kalau dibongkar satu persatu justru bakal jadi part ketiga. Nat, kasih kalian pilihan deh, bagian mana yang mau dibahas. Dimulai dari Bowoy Blaze yang akan mulai serius, Feng yang panik dengan kapal angkasa yang mulai rusak, serangan kuat yang membelah kapal MYS kebenaran, Panglima Yanari yang menantang Baiwan ke Mas Gardu, pasukan Bara dan Salju yang kaget, arena pertarungan yang menyala, Bowoy Blaze versus Bowoy Ice, Blaze yang mengamuk, Gopal yang mendarat di area peperangan, Yin yang berjalan di atas puing-puing kapal yang rusak, Yin yang kaget melihat sesuatu, Separa Mentada Bayang Feng, aktifnya robot penyamar, amukan Bowoy Blaze, teriakan Panglima Yanari, Bowoy Ice dan Kuali yang masuk ke medan pertempuran, Bowoy Blaze yang semakin all out dengan rambut yang mulai berubah warna merah, Mas Gardu yang berteriak, dan di ending Bowoy Solar dan Taufan yang fusion jadi Bowoy Sopan. Silakan tuliskan bagian mana yang ingin Nat bahas. Nanti Nat bakal sebutkan pertanyaannya dari siapa. Oke? Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita. Matane, bye! Semangatlah berkalibrasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak sudahi ragamu mendayu suara dirimu. Yes! Yes! Jadikan